Kalau negara tidak bicara untuk Papua. Sebuah video ancaman pembunuhan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) beredar pada akhir November 2023. Dalam video itu, salah satu anggota pasukan TPNPB menyatakan akan menembak pilot Susi Air Philip Merten bila pemerintah Indonesia tidak merespon dalam waktu 2 bulan. Kalau negara tidak bicara untuk Papua, Indonesia tidak mengaku, berarti pilot ini saya kasih waktu 2 bulan. Kalau tidak, saya akan tembak. Saya hanya kasih waktu 2 bulan. Kalau tentara Indonesia tidak mengaku, kalau negara kalau tidak tolong Indonesia, berarti saya kasih waktu 2 bulan saja. Kalau tidak, saya akan tembak. Negara Indonesia harus mengaku. Dan negara semua tolong Indonesia. Kalau tidak, 2 bulan kalau lewat, saya akan tembak. Terima kasih banyak. Negara harus bicara untuk Papua. Beredarnya video pilot Susi Air itu kembali mengingatkan publik atas nasib Philip Merten yang ditangkap dan disandera TPNPB sejak Februari 2023. Upaya pembebasan yang dilakukan pemerintah Indonesia sampai berita ini diturunkan belum juga membuahkan hasil. Kepada CNN Indonesia Plus Minus, juru bicara TPNPB Sebi Sambo menyatakan video yang beredar itu merupakan video lama yang sengaja dibuat namun tidak untuk disebarluaskan. Video itu sebenarnya yang pernah diumumkan beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Mei. Tapi kami dari manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami sudah klarifikasi di berbagai media, baik media nasional Indonesia, lokal, juga media internasional, di mana kami sampaikan bahwa kami juga sudah memberikan saran kepada Panglima Egyanus Kohoya, TPNPB Nduga Maderatma dan pasukannya bahwa kami sudah bertanggung jawab untuk menjelaskan untung rugi tentang pilot. Itu dibunuh berarti untung rugi untuk kami orang Papua sekian persen. Kalau untuk Indonesia sekian persen. Kami sudah jelaskan bertanggung jawab. Maka Panglima Egyanus dia sampaikan bahwa juru bicara kami tidak akan tembak pilot karena dia sudah tinggal dengan kami di sini sebagai sahabat, sebagai keluarga, orang dari tetangga kami dari Selandia Baru. Tapi video itu saya tidak pernah umumkan, jadi saya sensor. Dokumen itu saya harus sensor, saya pilih dulu mana yang harus saya kirim ke jurnalis, begitu. Dokumen itu saya tidak kirim ke jurnalis karena kalau itu dipublikasikan nanti mencoreng, artinya begini, kita jaga baik hubungan dukungan dari internasional, terutama Selandia Baru dan Australia itu warga negaranya hampir semua mendukung kami untuk Papua Merdeka. Tapi ada pejuang-pejuang dari Ndugama sendiri memberikan video itu kepada pejuang lain yang mungkin tidak senang dengan TPNPB macam itu. Jadi mereka balik umumkan itu bagian dari provokasi untuk memancing emosi pemerintah Indonesia juga masyarakat internasional. Bung Sebi, jadi saat ini keadaan pilot Susi Air itu seperti apa, Bung? Kondisinya? Pilot itu sudah beradaptasi hidup dengan pasukan TPNPB di bawah pimpinan Panglima Komando Daerah Pertahanan 3 wilayah Nduga Maderatma, Egyanus Kohoya dan pasukannya. Dan dia dari sejak di Sandra dia mengkonsumsi makanan-makanan alamiah atau organik, jadi artinya sayur-sayuran alamiah, ubi-ubian dan kacang-kacangan. Maka dia sehat dan dijaga seperti telur. Karena kami percaya jangan sampai tentara Indonesia bunuh baru tolak ke kami macam itu. Jadi itu kami sudah lakukan koordinasi dengan Panglima Daerah untuk menjaga pilot ini seperti telur sampai hari ini. Begitu.
Oke. Jadi kalau ada orang bilang dia pilotnya kurus macam itu, ya itu wajar lah. Kami orang lihat, kami TPN kan makan makanan alamiah. Jadi kami tidak seperti orang kota yang makan makanan yang lemak-lemak, perutnya puncit, bukan macam itu kami. Kami kurang kolesterol karena makanan alamiah. Jadi sama juga pilot ini sesuaikan. Ini sudah selama ini apakah ada jangka waktu tertentu? Sampai kapan ini penyanderaan akan dilakukan, Bu? Itu uh, kami sudah sampaikan siap bebaskan pilot. Kami sudah bicara dengan Panglima Egyanus. Maka proses-proses tahap-tahap itu kami sudah lakukan. Tapi pemerintah Selandia Baru sendiri tidak mau berbicara dengan kami, tetapi mereka hanya harap kepada Jakarta. Jadi Selandia Baru mungkin Jakarta kasih tahu bahwa Selandia Baru jangan intervensi, kami mampu begitu. Tapi kami pikir ya Jakarta kan pakai kekuatan tentara polisi untuk bebaskan pilot, itu harapan kosong, tidak akan mungkin terjadi begitu. Sebab pasukan TPN itu tidak seperti dulu. Sekarang itu pasukan TPN itu punya senjata, rebut senjata tentara polisi yang sama. Jadi siap lawan begitu. Menjelang akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, harapan kembali muncul ketika Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan strateginya untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Menghadapi Papua itu harus smart power ya. Smart power menggunakan soft power. Kita akan kedepankan operasi teritorial. Kemudian hard powernya karena mereka masih kombatan, jadi kita tetap akan kita lawan dengan senjata. Ya, tentunya pasukan kita yang sudah terlatih tadi yang saya sampaikan di awal well trained. Ya. Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua, Fritz Ramande menyatakan berbagai kondisi menghadang proses pembebasan pilot Philips. Namun usaha tidak boleh berhenti karena saat ini kondisi kesehatan pilot Philips terus menurun. Saya memastikan bahwa dia mengalami penurunan secara fisik akibat terlalu lama berada di dalam kendali masyarakat di wilayah Nduga, terutama oleh pimpinan Egyanus. Nah, karena itu kita harap ada problem di internal Egyanus dan pasukannya itu bisa diselesaikan cepat. Dan sekali lagi untuk menyelesaikan ini kita butuhkan dukungan pemerintah, karena saya selalu mendorong agar Pak Bupati Nduga dan stakeholder yang ada di sana, DPR, masyarakat adat, mereka yang harus kita kedepankan. Kenapa? Karena secara kultural mereka lebih memahami kultur adat istiadat dan mereka punya hubungan kekerabatan dengan mereka. Jadi informasi yang kurang lebih 3 minggu lalu Komnas HAM mendapatkan bahwa Philips itu sedang mengalami secara fisik turun itu. Nah, saya juga yakin bahwa ini sudah mau masuk Natal, tentu Egyanus itu bisa secara komando Philips bisa kembali di dalam kendali Egyanus supaya difikirkan untuk kemudian Philips bisa dibebaskan. Sekali lagi, soal wilayah pembebasan Philips bisa saja di wilayah Ndugama, ada opsi alternatif lain saja di wilayah PNG. Ini kenapa lama Betul. sekali, Bung Fritz? Memang ada problem, ada 2 problem besar, bahwa memang negosiasi mengalami hambatan karena problem keamanan. Itu yang pertama. Yang kedua memang ada problem di internal TPNPB ya, TPNPB OPM wilayah Kodap 3 Ndugama. Itu ada problem di situ, sehingga 2 faktor ini yang kemudian mengakibatkan lama sekali, hampir 10 bulan itu pilot Susi Air itu ada di dalam kendali kelompok Egyanus Kogoya CS. Pasca penyanderaan itu kan ada pengerahan pasukan yang banyak, sehingga itu membuat kelompok Egyanus Kogoya itu harus berpindah tempat beberapa dengan si Philips, tapi juga ada terjadi eskalasi kontak tembak. Itu juga yang kemudian menjadi problem sampai hari ini tidak bisa dilepas.
yang lain adalah misalnya ada permintaan untuk istrinya bisa datang beberapa bulan yang lalu. Lalu memang ada opsi untuk yang bersangkutan. Jadi 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu itu ada opsi untuk yang bersangkutan dibebaskan di wilayah PNC. Kita juga punya Panglima TNI yang baru yang kemarin berstatement bahwa akan melakukan pendekatan yang soft untuk problem di Papua. Ini pernyataan yang baik ya, pernyataan baik, diberi petunjuk teknis sampai di bawah. Saya juga melihat Panglima yang baru mengatakan bahwa menggunakan operasi intelijen. Nah, operasi intelijen ini kan dua, operasi intelijen untuk penggangan atau operasi intelijen untuk penindakan. Jadi kan operasi soft itu kan operasi intelijen. Nah, karena itu Komnas HAM, kami sebenarnya meminta Panja mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, Komnas HAM untuk kita bicara. Apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri saat ini sudah baik ya. Pak Kapolri dengan membentuk tim Damai Kartens dengan melibatkan satuan TNI di dalam itu, artinya bahwa agar operasi ini operasi terpadu yang fokus. Kalau terlalu banyak satgas, itu mengakibatkan operasi itu jalan sendiri-sendiri dan membuat situasi semakin chaos. Karena Panglima TNI saya pikir akan berkoordinasi dengan Pak Kapolri karena pendekatan Pak Kapolri sudah cukup baik dan situasi sudah semakin cooling down. Ini yang harus dirawat terus. Presiden harus membentuk satu tim di Papua untuk 2 hal. Pertama, bagaimana tim ini akan bekerja untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok sipil senjata untuk mencari bagaimana cara menyelesaikan, paling tidak mengurangi kekerasan di Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, tim ini itu bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sehingga menyampaikan sesuatu yang real. Dalam rangka apa? Dalam menyelesaikan Papua. Jokowi punya komitmen politik yang luar biasa untuk menyelesaikan Papua. Tetapi orang di sekeliling Jokowi, khusus untuk menyelesaikan Papua, inilah yang tidak kemudian bekerja dan tidak memiliki jaringan yang valid. Sehingga menyampaikan masukan yang salah kepada Jokowi. Saya harus memberikan apresiasi kepada pemerintahan Jokowi, karena di era Jokowi kasus PAN-nya bisa disidangkan. Di perspektif hak asasi manusia, saya sebagai kepala perwakilan saya menyampaikan terima kasih bahwa putusannya itu tidak terbukti, tetapi komitmen politik Jokowi ini baik bisa mudah-mudahan siapa presiden berikut itu sisa kasus-kasus HAM di Papua bisa ditindaklanjuti. Kabar terakhir, pilot Susi Air mengingatkan penulis buku Papua Roadmap yang juga mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Adriana Elizabeth, atas persoalan Papua yang belum usai. Pelibatan semua pihak di Papua untuk membebaskan pilot Philip melalui jalan damai perlu dilakukan. Bila tidak, menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, persoalan makin menjadi berlarut-larut. OPM itu ada 3 macam ya, jadi kita tidak bisa mengeneralisasi juga. Pertama adalah kelompok yang saya sebutnya kelompok politik, ya, kelompok politik yang banyak melakukan kampanye-kampanye tentang situasi di Papua, baik mereka lakukan di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, kemudian ada TPNPB, ini kelompok bersenjatanya, ya. Tapi ada satu juga kelompok namanya KNPB, mereka mengklaim sebagai kelompok atau gerakan yang tanpa kekerasan. Nah, kita bicarakan OPM yang mana? Karena 3-tiganya kan dianggap mengganggu keamanan atau mengancam lah, seperti itu. Nah, tentunya dengan melihat itu harus ada pendekatan yang berbeda, mendekati kelompok politik, mendekati TPNPB dan juga mendekati KNPB gitu. Masing-masing punya pembenar. Terakhir kami wawancara dengan kelompok OPM yang menculik, dia ngomong bahwa pemerintah Jakarta misalnya harus mendengarkan kami dan mau bernegosiasi. Sementara Jakarta kita lihat kan tidak mau bernegosiasi dengan penculikan semacam ini. Menurut Ibu gimana? Ya, klaimnya semua sama ya. Klaimnya kan semua mau merdeka ya, baik itu yang politik, yang bersenjata maupun yang non kekerasan. Nah, kalau masuk ke isu penyanderaan pilot, kemudian TPNPB minta barter lah katakan ya, merdeka dengan pilot itu nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Karena kemerdekaan itu tidak bisa ditukar dengan pilot. Yang bisa dilakukan adalah pilot itu dibebaskan, kemudian negosiasi politik dengan pemerintah Indonesia. Itu bisa.
Jadi bagaimana sandera itu dibebaskan dengan selamat, itu menunjukkan bahwa TPNPB memang bertanggung jawab. Nah, pada saat yang sama TPNPB bisa minta dialog politik atau negosiasi politik dengan pemerintah terkait kepentingan dia untuk merdeka. Artinya OPM juga harusnya memahami ini ya Bu ya. Tapi kan dia pecah tadi Ibu bilang. Nah, walaupun pecah, kan ini jelas kita bicara TPNPB kan. TPNPB ini gerakan bersenjata. Jadi dia ingin merdeka melalui gerakan bersenjata. Nah, itu udah clear. Nah, dia menggunakan momentum penyanderaan ini untuk negosiasi. Negosiasi politik bisa untuk merdeka, tapi tidak bisa dibarter. Itu persoalannya. Jadi pemerintah tidak mungkin memberikan dengan kalau pilot dibebaskan kemudian diberi, nggak bisa. Nggak ada negosiasi politik semacam itu gitu. Jadi pembebasan sandera itu berbeda dengan negosiasi politik. Apa yang terbaik yang bisa dilakukan pemerintah dalam posisi sekarang ini, Bu? Ya, bagaimana caranya sandera itu bisa dibebaskan secara baik gitu ya. Artinya begini, harus ada disebutnya hostage negotiator. Ya, orang yang bisa bernegosiasi untuk membebaskan sandera. Itu harus dicari orangnya siapa. Yang pasti dia tidak boleh melakukan kekerasan, ya. Kemudian juga tidak boleh memprovokasi. Jadi bagaimana dia bisa membangun kepercayaan si negosiator ini, kemudian TPNPB bisa melepaskan sandera itu dengan selamat. Nah, kalau kemudian mau dibikin semacam perjanjian bahwa oke, saya bebaskan, setelah ini kita negosiasi, itu bisa. Tapi yang penting harus dibebaskan dulu. Di setiap konflik selalu ada celah untuk melakukan negosiasi atau dialog. Dan itu cara yang menurut saya bisa mengurangi kekerasan itu sendiri, ya. Karena misalkan gini, misalkan terjadi tembak-tembakan, misalnya musuh kemudian mati atau terbunuh, terus tujuannya tercapai nggak? Besoknya bisa terjadi dari konflik senjata. Kalau dialog yang misalnya kita bernegosiasi, kita berdialog itu, katakanlah dialog itu belum mencapai kesepakatan, kita bisa dialog lagi, bukan nembak lagi, kan kira-kira begitu. Jadi kenapa dialog itu menjadi penting? Karena menurut saya di tiga kelompok yang ada di Papua ini, apakah politik, senjata atau yang non kekerasan, tiga-tiganya itu kita punya peluang untuk melakukan negosiasi, melakukan dialog. Tentunya dengan cara yang berbeda-beda ya. Tapi dan itu 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 hal yang lumrah dalam proses perdamaian, itu hal yang lumrah kita melakukan dialog dengan semua kelompok. Nah, persoalannya pemerintah kan tidak pernah mau, karena dianggap tiga itu adalah separatis. Pemerintah tidak mau berbicara dengan separatis. Ya, nggak ada jalan kalau seperti itu caranya. Ini sudah hampir 10 bulan ya. Ini terlalu bertele-tele, terlalu panjang atau gimana, Bu? Misalkan kita bandingkan dengan kasus Mapenduma ya tahun 96, itu cuma sekitar 5 bulan sandera bisa dibebaskan. Dan itu dengan selamat? Selamat. Ada kalau nggak salah 2 yang karena itu ada 7 orang, ada 2 yang meninggal. Tapi 5 bulan ya. Sekarang kan 1 orang. Udah 9 bulan belum selesai gitu. Jadi menurut saya ini harus ada upaya negosiasi yang baik sih, untuk bisa meyakinkan TPNPB bahwa bebaskan dulu, baru kita bernegosiasi. Apa yang dilakukan oleh Egyanus Kogoya dan TPNPB secara keseluruhan, termasuk saya perjuangan politik mereka di bawah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), itu seluruhnya berada dalam kerangka gerakan pembebasan atau gerakan pemberontakan untuk kemerdekaan, artinya liberation movement, dengan berbagai cara. Ada yang saya politik ya, dengan perjuangan politik ya, seperti wadah koordinatif ULMWP, atau misalnya diplomasi internasional di Pasifik, di MSG atau di PIF Pacific East Island Forum, atau di PBB atau di manapun gitu. Itu kan cara-cara yang sah gitu. Jadi banyak ruang sebenarnya ya untuk membicarakan ini. Nah, yang saya harapkan sebenarnya jalur menuju tempat Egyanus Kogoya itu juga dibuka, karena dari berbagai fakta data yang saya pelajari itu telah dikepung itu oleh TNI gitu. Dan tapi TNI juga dalam beberapa insiden seperti di bulan April
justru mengalami insiden yang fatal berakibat kematian para prajurit itu yang saya sangat berduka ketika itu. Dan pilihannya pun ketika itu jadi problematik. Panglima Pak Yudo mengatakan udah siaga tempur. Nah, itu jadi problematik karena siaga tempur itu ternyata lebih banyak dikenal di angkatan laut, tidak dikenal di angkatan darat atau di udara. Akhirnya menimbulkan komplikasi, itu tidak ada koherensi dalam pengambilan kebijakan. Termasuk juga misalnya penyelamatan dan evakuasi atau pencarian jenazah anggota TNI yang ketika itu bermasalah. Ini hal-hal yang harus dipikirkan. Jangan sampai kita hanya mengirimkan nyawa dari para prajurit kita gitu. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya keselamatan semua, termasuk para warga sipil dan juga yang disandera saat ini. Ini sudah mendekati sudah masuk ke tahun politik, kemudian hal-hal yang di luar pemilu itu sepertinya akan tersingkir-minggir dulu, Mas Usman. Ya. Nah, ini panglima baru masuk akan punya presiden baru dan seterusnya. Ini menurut Mas Usman bagaimana membacanya ini? Pertama, kalau pemerintah ingin memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, jangan lupa penyelenggaraan pemilu juga terjadi di Papua. Dan tanpa ada pemulihan keamanan, tanpa ada penyelesaian masalah-masalah yang mengganggu keamanan, tidak mungkin pemilihan umum di sana bisa berjalan dengan jujur dan adil. Yang kedua, kita harus mendorong semacam legacy lah. Kalau Jokowi sungguh-sungguh 17 kali, mungkin 18 kali, mungkin sekarang sudah 20 kali gitu ya ke Papua, tapi nggak mungkin hanya terakhir sepak bola. Ya, gunting pita, buka acara, apalagi buka peresmian bisnis seorang pengusaha yang agak problematik dipandang oleh para tokoh Papua gitu, atau terakhir main bola gitu, seolah-olah tidak ada masalah. Itu saya kira pendekatan-pendekatan yang hanya menunjukkan kepura-puraan gitu ya, kenaifan, seolah-olah tidak ada masalah, padahal kita tahu semua ada masalah serius, dan kita tahu pemerintah belum berhasil mengatasi masalah itu. Sekaligus tantangan untuk presiden ke depan. Nah, ini yang juga penting, visi ke depan capres dan para cawapres, apa solusi mereka untuk mengatasi konflik bersenjata di Papua. Itu sangat penting. Jadi apakah mereka memahami masalah Papua? Apakah mereka memiliki visi penyelesaian masalah Papua? Dan kalau itu dijelaskan, kita akan tahu apakah masa depan Papua itu masih akan seperti sekarang, dipenuhi dengan kekerasan, konflik bersenjata, pengungsian, penyanderaan, atau akan mengalami perbaikan. Nah, tentu saya berharap yang terakhir.